hidup terus. Waduh, luar biasa. Itu yang pertama, mendorong industri kreatif di bidang musik. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong industri kreatif di bidang aplikasi dan konten. Ya, di mana kalau NetGen kita tadi, Net Generation, Netizen, kalau aku ngomongnya netizen. Ya, itu mempunyai ide, dia bisa upload di kita punya application seperti App Store itu, kemudian bisa sharing dengan kita, dan itu bisa mendapatkan revenue langsung dari situ. Dengan platform yang ketiga yaitu yang disebut digital business. Nah, digital business sebenarnya basicnya adalah micropayment. Jadi suatu pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Ini undangan ya Pak ya, untuk semua yang ada di sini untuk bekerja sama Telkomsel. Saya rasa undangan. Ya, undangan. Ya, tepuk tangan untuk Telkomsel. Jadi cari duitnya nanti bukan di basic lagi, tapi collaboration. Ya, C terakhir dari 12C-nya New Wave itu collaboration. Memang kuncinya itu collaboration, tidak bisa dijalani sendiri. Kalau price-nya makin lama makin turun, gimana kalau tidak collaboration? Anda diundang oleh Telkomsel. Ya, jadi naik 10-12%, Pak Freddy ngomong kira-kira ya 20%, Pak Gunadi 10-20%. Ada orang belanja pakai Telkomsel sekarang Pak ya, pakai ini orang retail sekarang belanja pakai handphone bisa enggak Pak? Ya. Saya mau pindah sebentar, nanti Pak Saroto mulai kan? Ya, Pak mungkin satu lagi yang menarik khususnya ada hubungannya dengan marketing. Ya. Jadi satu platform baru di industri ICT adalah mobile advertising. Mobile advertising, ini big ini, it will be big ya. Jadi ini baru, para marketers bisa meleverage 165 juta pelanggan mobile ini dengan berbagai produk maupun features dari marketing melalui ini media baru ya. Media baru. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sarwoto. Pak Roy, memang ada pengaruh dengan adanya mobile, seluler ini makin banyak, ke retail ada pengaruh enggak sih Pak? Enggak ada. Kedepannya akan pengaruh. Sekarang masih belum. Jadi, ya kembali lagi bahwa ini adalah inovasi daripada marketing, dan kalau kami melihat, pihak retail melihat bahwa memang inovasi adalah bagian daripada pengembangan industri retail itu sendiri. Tapi 2010, sekarang kira-kira berapa persen retail itu didapatkan dari mobile? Kira-kira aja, bayangan. Anda di asosiasi mestinya punya feeling. Masih 10%, 5% atau udah 20%? Kelihatannya masih di bawah 10%. Masih bawah 10%. Semuanya masih offline semua masih ya? Masih offline ya. Nah, kalau masih offline terus, ini pembangunan mall jalan terus. Saya tahu Aprindo Pak ya, Aprindo kan asosiasinya mall sebetulnya. Perdagangan modern, nanti kalau Pak Thomas Darmawan ngomongnya semua itu nanti, termasuk yang tradisional. Nah ini mall ini tahun 2010 tambah berapa lagi nih Pak di Jakarta saja? Iya, kalau sedikit menjelaskan bahwa Aprindo adalah industri retailnya Pak. Ya. Jadi kami ini berada di antara mall atau di antara pusat belanja dan di antara supplier. Oh, suppliernya juga ikut? Supplier atau pemasok itu adalah bagian daripada bisnis kami. Tapi yang modern kan ini Pak? Modern, retail modern maupun pasar tradisional. Mall sendiri akan tambah berapa lagi Pak 2010 kira-kira? Kalau 2010 itu masih akan berkembang 15-20% lah. Ini kan 15-20% pembelian ya, omset. Ya. Omset naik 15-20% lebih dikarenakan karena harga naik atau enggak? Tapi kalau lihat inflasi tadi kan prediksi forecast ahli ekonomi kan cuma sekitar 5-6%. Jadi kalau Bapak nganggap 20% berarti memang ada volume yang tambah kira-kira 10-15%. Betul, karena mall ini kan berkaitan dengan industri yang lain juga, industri properti khususnya. Iya. Jadi kalau menurut kami di asosiasi retail, kami sendiri tahun ini pertumbuhan lebih kurang 6%. 6% untuk industri retail gabungan. Kemudian diprediksi untuk tahun 2010 bisa sampai 9-10%. Berarti lebih tinggi dari inflasi ya? Lebih tinggi dari inflasi dengan perolehan omset